Saya jujur Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku dimanapun berada gitu ya. Secara manusia, secara daging, kalau kita nggak makan nasi mati loh. Bener gak? Ini saya bener-bener nggak makan nasi dari hari Kamis sampai hari Senin ya. Hari Senin 13 hari itu ke malam 13 hari itu saya nggak merasa makan nasi. Saya makan empek-empek di langganan saya di depan ya, di depan rumah itu kan karena ada empek-empek sangat enak banget ya. Itu empek-empek walaupun saya orang Sunda tapi lidahnya lidah Palembang ya, lidah Sumatera. Ini orang gimana ceritanya, ha? Ini orang ada kelainan. Selamat malam buat teman-teman. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Tuhan yang benar itu harus dialami. Mutlak harus dialami. Baru kita bisa mengatakan dia Tuhan. Ya, jadi logika itu harus dipakai. Yang waras, yang sadar. Agar kita berjumpa dengan kebenaran yang sesungguhnya. Begitu teman-teman. Ajaran yang berikut. Jikalau kamu ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kirimu. Luar biasa, ya. Oke, teman-teman. Kita sambut narasumber kita, Bapak Muhammad Qasim. Mana ya asungnya? Halo? Mana ya? Hukuk, teng, teng, teng. Hukuk, teng, teng, teng. Hukuk, teng, teng, teng. Selamat malam. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Ya, ini Mas Qasim ini, Pak Qasim ini sudah beberapa kali melihat Tuhan. Ya. Dan beberapa minggu yang lalu kembali beliau melihat Tuhan dengan mata yang terbuka, mata yang telanjang. Wih, saya bangga sekali. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Jangan ketawa Pak, sadar, sadar, sadar. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Ini yang kedua kali saya bersaksi di channel Bapak Yusuf. Akhir-akhir ini Tuhan Yesus buat saya sangat luar biasa ya di dalam kehidupan saya. Dulu saya pernah bersaksi di sini. Ini awal saya melihat Tuhan langsung secara jelas dengan kasat mata saya dengan luar biasa. Saya waktu itu benar-benar nggak nyangka ya, jujur aja. Bohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Nah, malam ini saya mau memberikan kabar baik, menyaksikan cinta kasih Tuhan, karena Tuhan itu buat saya sangat luar biasa, sangat hebat. Dia Tuhan yang mati dengan cara yang sangat mengerikan, dengan cara yang sangat keji, dengan cara yang sangat biadab. Dia Tuhan yang lahir di kandang binatang. Dia Tuhan yang lahir di kandang binatang. Dia Tuhan yang benar-benar tidak mendapat tempat di dalam dunia ini karena dunia ini sangat jahat, dunia ini dikuasai setan. Tuhan yang benar itu begitu kotor. Tuhan yang benar itu kotor sekali. Tuhan yang benar itu dia pakai kolor. Karena apa? Karena bukan Tuhan yang ecek-ecek. Kurang Banten cinta Yesus. Kumaha tuh. Dunia bisa goncang. Tahun 2014 itu saya diajak sama teman saya diajak ke acara KKR, yaitu Freeport Jakarta yang diselenggarakan di Cengkareng, jaringan gereja sekota JGSK yang dibawakan semua gereja-gereja itu terdominasi. Saya nggak pernah bermimpi dan saya nggak pernah menyangka jadi orang Kristen. Saya juga waktu itu agak bingung ya kenapa
teman saya kita habis menjalankan sholat ya dulu ya, itu aktivitas saya, ritualitas saya dulu. Jadi saya nggak pernah bermimpi jadi orang Kristen. Tiba-tiba teman saya ngajak ke acara tersebut. Saya juga rada aneh dan rada bingung. Kenapa saya bingung? Ini kan acara orang Kristen. Tiba-tiba itu acara udah mau selesai, pokoknya udah mau beres lah ya. Tiba-tiba teman saya ngajak masuk gitu. Waktu itu saya ngekos di Kalideres. Dia bilang gini, Kang jalan-jalan yuk. Ya dia teman saya sampai saat ini, tapi saya sekarang udah pecah ya. Istilahnya udah putus ya jadi teman. Tapi buat saya sih, saya masih nganggap dia teman, nganggap dia saudara. Dia tuh teman masa kecil saya. Saya bilang gini, mau ngapain gitu kan ke sini? Dia bilang gini, ini ada acara tablik akbar gitu kan. Saya bilang aneh nih orang tablik akbar. Ini kan acara orang-orang Kristen gitu kan. Saya juga nggak ngerti gitu. Terus terus udah begitu, saya waktu itu pakai sarung, masih pakai peci ya, habis sholat, masuk ke dalam. Saya pikir ini aneh gitu loh. Tapi pas ketika saya masuk, teman saya bilang gini, yuk masuk. Saya bilang gini, nanti kita disangka teroris gitu kan. Saya masih pakai sarung, pakai peci gitu kan. Terus teman saya bilang, udah nggak apa-apa. Ini kita kan cuma lihat doang gitu. Teman saya bilang, nggak taunya ketika itu acara udah mau selesai. Ya, acara udah mau selesai. Pokoknya saya juga aneh pokoknya gitu kan. Teman saya bilang, ini masuk. Di acara itu, saya mungkin bagi orang Kristen yang terlahir dari kecil, lagu Besar Anugerahmu itu hal biasa ya. Tapi buat saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Pokoknya dengan lagu itu saya bisa bertobat, bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya gitu sampai saat ini gitu kan. Nah, itu di acara itu dibawakan seorang pendeta yang bernama Pendeta Asin Sodikin ya. Beliau yang jadi papa rohani saya, beliau yang jadi baptis saya. Saya juga pokoknya nggak ngerti lah gitu ketika dengan mendengarkan lagu Besar Anugerahmu, pujian itu mungkin itu sesuatu yang sangat berbeda, sangat istimewa, spesial ya buat saya. Kenapa? Itu benar-benar menyentuh saya gitu lagu itu. Ketika Pak Pendeta nyanyi Besar Anugerahmu, saya dijamah Tuhan Yesus dan saya benar-benar melihat sosok itu sangat luar biasa. Kenapa? Saya nggak jujur, secara manusia saya nggak layak dan saya tuh nggak pantas melihat sosok Tuhan Yesus. Wajahnya nggak kelihatan, cuma fisik tubuhnya ya tinggi 3 meter. Itu harusnya teman saya yang melihat, bukan saya. Ya saya kasih ilustrasi contoh ya. Tapi ketika Pak Pendeta nyanyi Besar Anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Itu pertama kali kulihat dirimu kafir. Lihat hidupku penuh dengan dosa. Ku duduk samping Pak Ustadz yang pindah agama. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu percaya, aku bohongi. Kamu berbohong, masa aku diam. Tuhan menampakkan diri, dia itu melambai-lambaikan tangan ke saya sebanyak 3 kali, begini-begini ya. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah. Tambah cikgu, tapok lu ya. Gua heran bener gua jadi lupa. Gara-gara banci gua mesti masuk ref lagi, brengsek bener. Singkat cerita, saya mau ceritakan lagi. Singkat cerita. Lalu singkat cerita,
Lalu, singkat cerita, saya jujur Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku dimanapun berada gitu ya. Secara manusia, secara daging, kalau kita nggak makan nasi mati loh. Bener gak? Mati gitu loh. Ini saya bener-bener nggak makan nasi dari hari Kamis sampai hari Senin ya. Hari Senin 13 hari itu ke malam 13 hari itu. Saya nggak merasa makan nasi. Saya makan pempek di langganan saya di depan ya, di depan rumah. Itu kan karena ada pempek sangat enak banget ya. Bakso 6 mangkok, ketoprak 6 piring, teh botol 6 botol. Itu pempek walaupun saya orang Sunda tapi lidahnya lidah Palembang ya, lidah Sumatera gitu. Saya bener-bener nggak makan nasi. Emang saya hobinya makan pempek gitu sama es campur gitu. Bakso 6 mangkok, ketoprak 6 piring, teh botol 6 botol. Saya bener-bener nggak makan nasi, dan saya makan apel ya. Itu tiap hari saya makan apel. Saya selama 13 hari itu nggak mandi ya. Rambut saya gimbal ya. Malah saya itu, maaf ya, dulu cewek saya banyak ya. Yang repot yang sok ganteng. Ini orang gimana ceritanya, ha? Ini orang ada kelainan. Gimana menurut kamu, ha? Habisin aja. Harus dihabisin. Sampah nggak boleh ada di negara ini.